Bab 289. Aku akan memohon padanya, kata Jolene. Nathan mengabaikannya dan datang ke kantor departemen teknis, minum teh dan merokok. Jolene secara pribadi pergi ke Infinity Entertainment untuk bernegosiasi. Tetapi sikap pihak lain sangat tegas, kontrak harus diakhiri. Kecuali Nathan datang untuk berlutut di depanku dan bersujud untuk meminta maaf. Kemudian kamu memecatnya. Bila tidak, masalah ini tidak perlu dibahas. Erika memberi pilihan untuk Jolene. Ya, bajingan itu harus berlutut untuk meminta maaf. Lucy dan yang lainnya bersikap tegas. Ekspresi Jolene berubah. Aku bisa memecatnya. Tetapi untuk meminta maaf aku harus menanyakan padanya. Aku akan mendiskusikannya. Jolene pergi. Erika dan yang lainnya tertawa. Nathan, berani menantang kami. Kamu hanya akan mati. Mata Erika penuh dengan kebencian. Setelah kembali ke perusahaan, Jolene langsung mencari Nathan. Ayo, ikut aku ke Infinity Entertainment. Nathan tercengang. Untuk apa? Pergi minta maaf. Mereka mengatakan asal kamu berlutut dan meminta maaf. Dan aku memecatmu. Masalah ini selesai. Jolene menggigit bibirnya. Demi perusahaan, aku hanya bisa mengorbankanmu. Jangan khawatir. Selama kamu melakukannya, aku akan memberimu kompensasi nanti. Nathan menggelengkan kepalanya. Tidak mau. Memintaku berlutut dan meminta maaf padanya. Tidak mungkin. Mereka yang harus berlutut dan meminta maaf. Memohon untuk menggunakan mereka. Sikap Nathan membuat Jolene sangat marah. Jelas Nathan yang memulai masalah ini. Tapi dia tidak ingin menyelesaikannya. Nathan, kamu penyebab masalah ini. Jadi kamu mau urus apa tidak? Jolene bertanya dengan dingin. Mustahil. Sikap Nathan sangat tegas. Oke. Aku akan mencari orang untuk memberimu pelajaran. Jolene pergi dengan marah. Dia menelepon Kirana dan menceritakan semuanya padanya. Segera setelah itu, Nathan menerima telepon dari Kirana. Nathan, dengarkan aku. Cepat minta maaf kepada orang itu. Bagaimanapun juga, kepentingan perusahaan adalah yang terbesar. Kirana membujuknya. Tidak mau. Bagaimana bisa aku berlutut dan meminta maaf kepada sampah? Terlebih lagi, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Nathan bersikeras pada sudut pandangnya sendiri. Baik. Bahkan jika kamu benar, bukankah kamu tetap harus memikirkan kepentingan perusahaan? Kamu juga harus memikirkan Jolene dan aku. Laki-laki harus lebih bertanggung jawab. Apalagi masalah ini kamu yang memulainya. Kata Kirana, tidak mungkin meminta maaf. Aku tidak akan minta maaf walau kamu membunuhku. Kau terlalu mengecewakanku. Kirana sangat marah sehingga menutup telepon. Mengetahui bahwa Nathan tidak akan meminta maaf. Seluruh perusahaan menyalahkan Nathan. Bahkan pegawai di kafetaria juga menggunjing Nathan. Masalah ini dimulai olehnya. Tidak mau minta maaf. Masih ada muka untuk makan di sini. Benar-benar sampah. Dia pikir dia punya kehebatan. Jika bukan karena Samuel, dia hanya bukan siapa-siapa. Jika salah, dengan minta maaf masalah selesai. Dia pikir bisa terus kerja di perusahaan selamanya. Mendengar semua gunjingan, Nathan merasa sedikit sedih. Dia jelas tidak melakukan kesalahan. Mengapa dia harus menanggung akibatnya? Ingin dia berlutut dan meminta maaf. Apa yang salah dengan dunia ini? Nathan mati pun tidak akan meminta maaf. Jolene tidak punya pilihan. Di sisi lain, Erika tahu bahwa Nathan tidak akan meminta maaf. Dia berkata, oke, Kak Lucy. Gunakan kekuatan kita untuk memberi pelajaran pada Jordan Group. Potong semua jalur publisitas mereka dan semua ambasador. Kita lihat mereka bisa berbuat apa. Bab 290. Jolene berada di ruang rapat. Memijit pelipisnya. Memikirkan solusi bersama dengan yang lainnya. Pada saat ini, ponselnya berdering. Setelah menjawab telepon, wajah Jolene berubah drastis. Dia terkejut hampir menjatuhkan teleponnya. Berakhir. Ini sudah berakhir. Ternyata penelepon itu adalah manajer dari artis yang lagi naik daun dari Infinity Entertainment. Tata juga salah satu ambasador yang sudah dikontrak. Sekarang manajer itu memberitahu Jolene bahwa mereka juga akan mengakhiri kontrak. Telepon lain masuk. Halo.
Direktur Jolene. Aku manajer dari Fatlan. Artis Infinity Entertainment. Kami meminta pemutusan kontrak dengan perusahaan Anda. Halo. Aku manajer dari Cherry. Selebriti Internet Daun Entertainment. Kami ingin mengakhiri kontrak dengan kalian. Hei. Halo. Aku talent media. Kami meminta untuk membatalkan kerjasama Anda dalam promosi produk. Satu demi satu panggilan masuk. Secara total, 10 artis dan selebriti internet yang dicari Jolene telah memutuskan kontrak mereka. Sebagian besar media juga telah dibatalkan. Ada juga beberapa situs forum mengirim pesan. Mereka hanya dapat menempatkan iklan Jordan Group di sub halaman. Tidak bisa di beranda terdepan. Bahkan surat kabar mengirim pesan. Tidak akan menerbitkan berita tentang Jordan Group. Setelah Jolene dan berbagai eksekutif tinggi menjawab puluhan panggilan, wajah semua orang pucat pasi. Hampir putus asa. Mereka tidak menyangka bahwa pemutusan kontrak Erika hanyalah permulaan. Selanjutnya akan ada serangkaian yang mengikuti. Awalnya, berkurangnya Erika sudah berdampak besar. Sekarang semua sudah berakhir. Bahkan semua jenis saluran publisitas telah terputus. Jordan Group benar-benar berakhir saat ini. Tidak peduli seberapa bagus produknya. Tidak ada yang peduli. Tidak ada publisitas. Tidak akan ada yang tahu sama sekali. Mau dijual untuk siapa? Kita meremehkan kekuatan Erika di lingkaran Anhemia. Menyinggungnya sama dengan menyinggung lingkaran dunia. Hiburan. Tidak ada yang akan menandatangani kontrak dengan kami. Jolene menarik napas dalam-dalam. Ini semua salah Nathan. Kenapa menyinggung Erika? Apa orang itu bisa kamu ganggu? Asisten Jolene. Anita berkata dengan dingin. Ya, ini semua salah Nathan. Sekarang semua sia-sia. Ya, sekarang produk akan tertahan di tangan sendiri. Setiap orang mengkritik Nathan, menjadikan dia kambing hitam perusahaan. Pada saat ini, Nathan dengan santai berjalan ke ruang rapat. Apa yang kalian khawatirkan? Nathan bertanya sambil tersenyum. Apa yang dikhawatirkan? Sekarang semua ambasador telah memutuskan kontrak mereka. Dan hampir semua saluran media dan publisitas telah terputus. Bagaimana dengan produk kami? Seorang eksekutif berteriak. Nathan tersenyum dan berkata, aku baru saja mengatakan bahwa orang yang Anda undang tidak baik. Meminta mereka tidak banyak berpengaruh. Dan Anda tidak memahami kelompok pelanggan yang sebenarnya. Jolene tiba-tiba berdiri. Nathan. Apa yang kamu bicarakan? Sudah waktunya. Rencana awal adalah besok mulai promosi. 3 hari kemudian resmi peluncuran produk. Siapa yang akan menjualnya sekarang? Jolene berteriak. Tenang saja. Pasti ada jalan. Saat waktunya tiba produk kita akan laris manis. Kata Nathan. Pergi. Cepat pergi. Aku tidak ingin melihatmu untuk saat ini. Jolene sangat marah sehingga dia mengusir Nathan. Dia benar-benar ingin memecat Nathan segera. Tetapi karena Samuel, dia tidak enak mengatakannya. Nathan benar-benar frustrasi. Perusahaan aku sendiri. Malah diusir keluar. Namun, harimau betina ini sedang marah. Jadi Nathan lebih baik tidak menantangnya. Bersambung.